Leon Dozan, aktor sekaligus anak dari aktor laga Willy Dozan tertunduk malu saat digelandang petugas Polres Metro Jakarta Pusat 17 November lalu. Leon ditangkap atas kasus penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri, Rinoa Aurora. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Sebelumnya media sosial digegerkan dengan video dan foto Leon Dozan yang menganiaya kekasihnya Rinoa Aurora. Tak hanya menganiaya sang pacar, dalam video tersebut Leon Dozan juga melontarkan kata-kata kurang pantas terhadap institusi Polri. Mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak tahu polisi. Leon menganiaya kekasihnya karena cemburu melihat pesan singkat di dalam HP kekasihnya. Sempat mendekam di dalam penjara selama 3 minggu, Rinoa Aurora akhirnya mencabut laporan terhadap Leon Dozan dan membuatnya bebas pada 8 Desember lalu. Yang pastinya kan kita ada surat perjanjian perdamaian bersyarat. Di situ sudah tertuang poin-poin bahwa Leon tidak akan mengulangi perbuatannya dan yang pasti itu berkekuatan hukum. Kalau terulang, amit-amit terulang pastinya pintu maaf itu tidak akan seperti ini lagi. Sebelumnya Dini Sera Afrianti meregang nyawa usai dianiaya oleh pacarnya sendiri yang merupakan anak anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur Oktober lalu. Dini Sera Afrianti tewas dengan cara dilindas menggunakan mobil di parkiran Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur. Ironinya, usai melihat tubuh korban tergeletak tak berdaya, Ronald bukannya menolong sang pacar, namun justru merekam sambil menertawakannya. Rekam sih. Sempat ditanya oleh petugas keamanan, namun Ronald berbohong dan mengaku tidak mengetahui kenapa korban bisa tergeletak di parkiran. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Bukan. Dalam kasus ini, Ronald yang merupakan anak anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur baru ditetapkan menjadi tersangka 2 hari usai kejadian, tepatnya 6 Oktober 2023. Kapolrestabes Surabaya menyebut usai menganiaya, Ronald juga tega melindas korban menggunakan mobil secara sadis. GR saat itu memasuki mobil pada posisi driver pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh saksi GR dari parkir belok ke kanan. Sedangkan posisi korban berada di sisi sebelah kiri, terduduk. Sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya dan terseret sejauh 5 meter kurang lebih. Sejumlah barang bukti diamankan mulai dari pakaian korban dan tersangka, ponsel, serta mobil tersangka yang digunakan untuk melindas dan membawa korban ke rumah sakit. Hasil otopsi tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebut korban mengalami sejumlah luka luar dan dalam yang mengakibatkan nyawanya tak tertolong. Sebelum meregang nyawa, Dini Sera Afrianti sempat makan malam dengan sang kekasih Gregorius Ronald Tanur pada Selasa 3 Oktober 2023 pukul 6:30 malam. Saat makan malam, Ronald mendapatkan telepon dari temannya dan diajak untuk karaoke di Black Hole KTV Mall Landmark Surabaya. Pukul 9:30 malam, sejoli yang baru kenal 5 bulan tersebut berkaraoke bersama teman-temannya sambil minum minuman keras hingga larut malam. Keduanya meninggalkan ruang karaoke pada pukul 12:10 dalam keadaan cekcok. Ronald yang emosi kemudian menendang kaki kanan korban hingga terjatuh. Tak sampai di situ, Ronald kemudian memukul korban menggunakan botol miras sebanyak 2 kali. Usai penganiayaan tersebut, keduanya kemudian turun menuju parkiran menggunakan lift. Sesampainya di basement, korban keluar lift terlebih dahulu meninggalkan Ronald sambil bermain HP. Korban kemudian bersandar di pintu mobil sebelah kiri sambil menunggu Ronald. Namun saat Ronald masuk mobil, ia langsung menjalankan mobil dengan berkelok ke arah kanan. Korban pun terjatuh dan terlindas mobil Ronald serta terseret hingga sejauh 5 meter. Ronald baru menghentikan mobil setelah diteriaki oleh satpam yang menyaksikan kejadian tersebut.
Seolah tak melakukan apapun, Ronald turun dari mobil dan merekam korban dalam kondisi terkapar tak berdaya sambil tertawa. Selanjutnya dengan bantuan satpam, Ronald mengangkat dan memasukkan Dini ke mobil untuk dibawa pulang ke apartemen. Pukul 1 dini hari, Ronald tiba di apartemen korban dan memindahkannya ke kursi roda. Panik melihat sang pacar tak berdaya, korban sempat memberikan nafas buatan namun tak direspon. Pak, telepon Pak, Idris mati, Pak Idris mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, Idris mati Pak, bener? Hingga akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Tak lama tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia tepat pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, Dini sempat mengunggah video melalui akun media sosial miliknya yang menyebut kalau ia sering menerima kekerasan dari Ronald. Tak mau bertanggung jawab atas kehamilan kekasih menjadi salah satu penyebab maraknya kasus pembunuhan terhadap pacar. Lalu apa yang membuat para pelaku tega menghabisi nyawa pacar sekaligus calon buah hati mereka? Selengkapnya sesaat lagi, tetap di iNewsWire.